Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pindu Satrio Citi Santoto, dan NIM G00240599, dari kelompok K10, ingin menjelaskan tentang laporan anatomi. Laporan yang pertama, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip ratu sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif gimana caranya bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional mulai menjelaskan tentang anatomi otot-otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang pertama, anterior disusun dari luar kulit melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan melonggar kecuali pada umbilikus. Lalu fascia superficialis terdiri dari fascia kambar dan fascia scarpa. Fascia kambar terdiri dari panniculus adiposus atau lamina superficialis yang ketebalannya bervariasi. Nah, fascia kambar ini merupakan situs utama penyimpanan lemak. Lalu fascia scarpa ini terdiri dari stratum membranosum atau lapisan membranosa dengan sedikit atau tanpa lemak. Nah, di superior umbilicus kedua lapisan menyatu menjadi fascia superficialis pectoralis ke superior dan fascia superficialis dorsal ke dorsal. Lalu perluasan fascia scarpa yang pertama ada fascia dartos. Fascia dartos meluas dari superficial ke skrotum. Lalu fascia polles itu adalah fascia dartos yang lanjut meluas ke belakang dan menyatu dengan lapisan perineum. Lalu ada fascia lata. Fascia lata ini fascia scarpa di inferior yang berlanjut ke bawah ke paha di bawah ligamentum inguinal. Lalu fascia profunda. Fascia profunda adalah lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi musculus yang letaknya di bawah fascia scarpa. Lalu musculi et aponeurosis. Muskuli di abdomen anterior terdiri dari flat muscle dan vertical muscle. Flat muscle yang pertama ada musculus obliquus externus, ada ligamentum inguinal di bawahnya. Atas bawah dari aponeurosis, musculus obliquus externus dari sias hingga tuberculum pubicum. Lalu ada musculus obliquus internus yang ini. Lalu ada musculus transversus yang di bawahnya musculus obliquus internus. Perpaduan aponeurosis dari ketiga muskuli membentuk linea alba. Linea alba yang tengah ini garis tengah tunggal berserat dari processus siphoideus hingga symphysis pubis. Lalu setelah flat muscle ada vertical muscle dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis yang terbentuk dari tiga otot horizontal tadi. Yang pertama ada musculus rectus abdominis terus lurus ini yang dibatasi oleh linea alba yang membatasi tengah ini. Lalu ada tendinous intersection setinggi processus siphoideus, umbilicus dan di antara keduanya. Lalu ada musculus pyramidalis yang tidak selalu ada pada semua orang, bentuknya triangular dan kecil. Nah, vagina musculi recti abdominis juga melapisi arteri vena epigastrica superior et inferior, nervus costalis dan ujung nervi intercostalis 6-11. Lalu ada fascia transversalis yang merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profundus. Nah, fascia transversalis ini mengakhiri cavitas abdominalis dan berlanjut ke cavitas pelvis yang paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Lalu ada fascia extraperitonealis yang memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Isinya jaringan lemak. Lalu dibagi lagi menjadi dua, preperitoneal yaitu fascia ke arah anterior tubuh dan retroperitoneal fascia ke arah posterior tubuh. Lanjut ada peritoneum parietal. Peritoneum parietal itu adalah lapisan yang melapisi bagian dalam dan menjadi bagian dalam dinding abdomen. Lalu peritoneum visceral itu adalah lapisan yang melapisi organ viscera abdominis yang menutupi sebagian permukaan organ itu disebut organ retroperitoneal. Lalu organ yang ditutupi di seluruh permukaannya disebut dengan organ intraperitoneal. Kedua peritoneum membentuk cavum peritoneum yang berisi cairan serosa untuk melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera dapat bergerak tanpa friksi. Nah, cavum peritoneum terpisah menjadi dua ruangan, yaitu cavum peritoneum
mayor dan cavum peritoneum minor yang berhubungan dengan foramen epiploica Winslowi akibat perputaran saat embrional. Lanjut pada posterior, dari luar ada kulit, lalu fascia superficialis dorsi, lalu musculus pada lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi, lalu pada lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spina, lalu musculus lamissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior, lalu pada lapisan ketiga ada musculus multifidus di sini. Multifidus, lalu ada musculus interspinalis, lalu ada musculus obliquus internus abdominis, lalu pada lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas dan musculus transversus abdominis. Lalu ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak dan peritoneum parietal. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Di abdomen ada fat muscle dan vertical muscle. Fat muscle disusun dari musculus obliquus externus, yang di bawahnya itu ada ligamentum inguinal, batas bawah aponeurosis, musculus obliquus externus, dari ischias hingga tuberculum pubicum. Lalu ada musculus obliquus internus, lalu ada juga musculus transversus di bawahnya musculus obliquus internus. Lalu perpaduan aponeurosis ketiga muskul yang bentuk linea alba, garis tengah tunggal berasal dari proses xiphoideus hingga symphysis pubis. Lalu vertical muscle disusun dari musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Musculus rectus abdominis dibatasi oleh tendinous intersection yang setinggi proses xiphoideus, umbilicus dan di antara keduanya. Nah, musculus pyramidalis bentuknya triangular yang sangat kecil dan tidak ada pada semua orang. Belum tentu semua orang ada. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Yang pertama ada mesenterium. Mesenterium ini melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior, yang kalau di kolon namanya mesokolon, dibagi lagi menjadi mesokolon transversum, yaitu lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Lalu juga ada mesokolon sigmoideum, yaitu lipatan peritoneum yang melekatkan kolon sigmoideum dengan dinding abdomen yang berbentuk huruf V terbalik. Lalu pada intestinum tenue namanya mesenterium, itu lipatan ganda peritoneum yang luas berbentuk kipas dan menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Pada appendix disebut mesoappendix atau mesenteriolum. Lalu omentum membentang dari gaster proximal, gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Dibagi lagi menjadi omentum maius dan omentum minus. Omentum maius berasal dari mesenterium dorsalis, adalah lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura mayor gaster dan duodenum superior. Nah, bentuknya seperti tirai yang menutupi kolon transversum dan intestinum tenue, lalu melipat ke belakang, melekat pada bagian atas mesokolon transversum. Nah, omentum maius ini diinervasi oleh arteri vena gastroomentalis extra et sinistra. Omentum maius ini dilekatkan oleh ligamenti. Yang pertama ada ligamentum gastrofrenica, gastrosplenic, gastropolica, dan ligamentum splenorenal. Lalu omentum minus berasal dari mesenterium ventralis. Lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju facies inferior hepar. Omentum minus ini dilekatkan oleh ligamentum gastrohepatica dan ligamentum hepatoduodenal. Lalu masuk ke laporan kedua. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasakannya padahal baru saja mulai makanannya. Hal ini membuat khawatir ada yang tidak normal dengan sistem pencernaannya. Yang pertama, traktisi gasifus superior dari mulut sampai lambung. Pertama ada cavitas oris, dibikin jadi dua bagian oleh arcus synthalis superior et inferior dan processus alveolaris maxilla et mandibula menjadi vestibulum oris dan cavitas oris propria. Batas-batasnya pada atap ada palatum durum dan palatum mola, pada dasar ada diafragma oris dan lingua. Lalu pada lateral ada corpus adiposum pucae, lalu ada processus alveolaris mandibula
axilla. Pada anterior ada 5 oris dan pada posterior ada isthmus falcium. Kalau di vestibulum oris, petas-petasnya pada anterolateral ada labrum superius, et inferius oris, corpus adiposum bucca. Pada superior ada lipatan membran mukosa dari labium superius oris dan corpus adiposum buccae ke arah gingiva. Pada dorsal ada processus alveolaris maxilla et mandibula dan arcus centralis superior et inferior. Pada inferior ada lipatan membran mukosa dari labium inferius oris dan corpus adiposum buccae ke arah gingiva. Lalu ada palatum dibagi menjadi 2, palatum durum dan palatum mola. Palatum durum pada 2/3 anteriornya ada processus palatinus osis maxillaris dan pada 1/3 posteriornya ada lamina horizontalis osis palatini. Selanjutnya palatum mola atau palatum yang lunak itu ada 5 muskuli. Yang pertama ada musculus tensor veli palatini, musculus levator veli palatini, musculus palatopharyngeus, musculus uvula, lalu ada musculus palatoglosus. Inervasi oleh nervus palatinus major cabang dari nervus maxillaris keluar dari foramen palatina major dan berjalan ke anterior untuk menginervasi palatum durum dan gingivae sejauh premolar per labia. Lalu nervus palatinus minor keluar melalui foramen palatina minor dan berjalan ke arah posterior medial untuk menginervasi palatum mola. Lalu ada juga nervus nasopalatinus cabang dari nervus maxillaris keluar melalui fossa incisivus untuk menginervasi gingivae dan mukosa yang dekat dengan dentes incisivus dan canini. Lalu divaskularisasi oleh yang pertama arteri palatina major cabang arteri maxillaris masuk melalui foramen palatina major dan berjalan anteromedial. Lalu arteri palatina minor cabang dari arteri palatina descendens masuk melalui foramen palatina minor dan beranastomosis dengan arteri palatina ascendens. Lalu arteri ascendens cabang dari arteri facialis di sepanjang pharynx dan ramus palatinus arteri pharyngealis ascendens cabang arteri carotis externa. Juga vena ke plexus venosus pterygoideus di fossa temporalis. Lalu lingua di pars presulcus lingua ada papilla filiformis. Papilla filiform itu yang paling kecil dan yang paling banyak, bentuknya seperti tonjolan kerucut yang menutupi 2/3 permukaan atas anterior, mengandung ujung saraf eferen dan dilengkapi dengan kornifikasi. Lalu papilla filiformis, papilla fungiformis. Papilla fungiformis ujungnya seperti kepala membulat berwarna merah, biasanya mengandung colliculus gustatorius dan tersebar pada apex dan margolingua. Nah, papilla fungiformis ini berukuran lebih besar daripada papilla filiformis. Lalu papilla falata atau biasanya papilla circumfallata. Papilla falata ini adalah papilla terbesar yang jumlahnya 8-12 tersusun dalam deretan berbentuk V di depan sulcus terminalis. Papilla falata ini mengandung colliculus gustatorius dan kelenjar puncak. Terakhir ada papilla foliata, itu lipatan linear pada mukosa pada margolingua yang dekat dengan sulcus terminalis lingua. Lalu lingua pada pars pasucalis lingua, yang pertama ada plica close epiglotica mediana, yaitu refleksi mukosa ke arah epiglotis. Lalu plica close epiglotica lateralis, yaitu refleksi mukosa ke arah lateral. Lalu vallicula epiglotica, yaitu cekungan di antara kedua plica di atas tadi. Lokasi ini vallicula epiglotica ini sering menjadi tempat benda tumpul yang tertelan. Lalu ada fossa piriformis, yaitu cekungan di lateral plica close epiglotica lateralis yang sering menjadi tempat benda tajam yang tertelan. Lalu sulcus terminalis merupakan batas antara corpus dan radix. Di tengah sulcus terminalis terdapat foramen cecum yang dulunya merupakan ductus stereoglossus. Lalu muskuli lingua dibagi menjadi 2, muskuli ekstrinsik dan muskuli intrinsik. Yang pertama di ekstrinsik ada musculus genioglossus, hyoglossus, styloglossus, dan palatoglosus. Di muskuli intrinsik ada musculus longitudinalis superior, longitudinalis inferior, transversus lingua, dan verticalis lingua. Nah, semua muskuli ini diinervasi oleh nervus hypoglossus kecuali pada musculus palatoglosus
yang diinervasi oleh nervus vagus. Lalu inervasi sensoriusnya yang pertama pada bagian 2/3 anterior atau oralis. Yang pertama sensasi umum oleh nervus mandibularis, nervus 5 cabang 3 melalui nervus lingualis. Lalu pada sensasi khusus oleh nervus facialis atau nervus 7 melalui chordae tympani. Lalu pada sepertiga posterior atau pharyngealis, sensasi umum dan khusus oleh nervus glossopharyngeus. Lalu vaskularisasi lingua yang pertama arteri lingualis, cabang arteri caratis interna, ramus sensillaris, arteri facialis, dan arteri pharyngeus ascendens. Lalu juga ada vena lingualis dorsalis dan vena profunda lingualis. Lalu ada glandula salivare. Yang pertama ada glandula parotidea yang merupakan kelenjar liur terbesar yang dibatasi oleh beberapa struktur, yang dibatasi oleh ramus mandibula pada anterior, musculus SCM pada posterior, pedis acousticus externus pada superior, dan arcus zygomaticus pada inferior. Ductus parotidicus tensum muaranya terletak berhadapan dengan molar kedua, tepatnya di papilla ductus parotidei dalam vestibulum oris. Lalu ada glandula submandibularis terletak di trigonum submandibular. Saluran ekskresinya namanya ductus Wharton, berjalan dari mulut muaranya ke carancula sublingualis. Lalu glandula sublingualis terletak di atas musculus milohyoideus dan lateral musculus genioglossus, muaranya ke plica sublingualis. Lalu dentes superior membentuk arcus centralis superior, lalu dentes inferior membentuk arcus centralis inferior. Nah, dentes ini dineurovaskularisasi oleh vein alveolaris superior dan inferior. Gigi susu atau dentes decidui berjumlah 20 buah dan semuanya tanggal pada usia 12 tahun. Sedangkan dentes permanentes atau gigi tetap berjumlah 32 buah mulai tumbuh pada usia 6 tahun dan lengkap pada usia 16 sampai 30 tahun. Jenis cap gigi rahang incisivi itu adalah gigi seri, canimus adalah gigi taring, premolar itu pada sebelum molar pada dentes permanentes, dan molar adalah gigi geraham. Untuk yang simbol kecil ini untuk gigi susu atau dentes decidui. Lalu yang simbol huruf kapital ini adalah dentes permanentes. Lalu esophagus letaknya di posterior trakea, dibagi menjadi 3, pars cervicalis dari vertebra VC6 sampai VTA1, lalu pars thoracalis VTA1 sampai VTA10, lalu pars abdominalis dari VTA10 sampai VTA11. Lalu ada juga penyempitan atau angustia. Yang pertama ada angustia superior setinggi VC6 pada musculus rhicopharyngeus dan cartilago cricoidean. Lalu ada angustia media setinggi VTA4 atau 5 pada arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyilang. Lalu angustia inferior setinggi VTA10 saat melalui hiatus esophagus. Nah, neurovaskularisasi esophagus pada sepertiga superior oleh ramus esophagealis dan arteri vena thyroidea inferior. Pada sepertiga media oleh aorta descendens trachica, lalu arteria bronchialis extra et sinistra, dan vena azygos. Pada sepertiga inferior oleh arteri vena gastrica sinistra. Nah, esophagus diinervasi secara parasimpatis oleh nervus vagus dan secara simpatis oleh nervus palmicus majus. Lalu gaser bagiannya yang pertama ada fundus, lalu ada pars cardiaca, tempat gastroesophageal sphincter atau lower esophageal sphincter, lalu ada orificum cardiacum tinggi VTA11, lalu corpus gastricum ada rugae dan plica gastrica, atau plica gastrica, lalu pars pylorica, ada antrum dan canalus pyloricum dan musculus sphincter pylori, dan orificum pyloricum tinggi VL1. Lalu curvatura major ini tempat melekatnya omentum majus, sedangkan curvatura minor tempat melekatnya omentum minus. Arteri gaser ini diinervasi oleh divaskularisasi oleh arteri gastrica sinistra, arteri gastrica posterior, arteri gastrica brevis, arteri hepatica communis, arteri splenica, arteri gastroenterolaris sinistra et dextra, lalu arteri gastroduodenalis dan arteri gastrica dextra.
lalu venanya ada vena gastrica sinistra et dextra, vena gastrica brevis, vena gastromentalis sinistra et dextra. Lalu gastrik diinnervasi secara parasimpatis oleh nervus vagus dan secara simpatis oleh truncus sympathicus, nervus panicus majus dan plexus coeliacus. Musculus pentapylonicus mendapat impuls inhibisi relaksasi dari nervus vagus. Proses pengosongan perut membutuhkan waktu sekitar 2-6 jam setelah makan, tergantung pada jumlah dan isi makanan. Selama waktu penyimpanan di perut, makanan diaduk dengan cairan lambung untuk membentuk bahan kental seperti susu yang dikenal sebagai chymus yang dikeluarkan setiap 20 detik ke dalam duodenum. Ketika chymus berada di dalam perut, ia terus-menerus didorong ke arah sphincter pylorus oleh gelombang kontraksi peristaltik yang disebut propulsi. Karena sphincter pylorus tetap tertutup hampir sepanjang waktu, chymus terpaksa untuk bergerak mundur yang disebut retropulsi. Dengan demikian, karena chymus untuk sementara terjebak, peristaltik menciptakan semacam gerakan bolak-balik yang membantu mencaplok chymus dan jus lambung. Akhirnya, kekuatan kontraksi sphincter pylorus berkurang, memungkinkan sedikit chymus untuk melewati duodenum. Karena volume lambung besar dan duodenum kecil, pengosongan lambung harus diatur untuk mencegah kelebihan beban duodenum. Kontrol terjadi melalui 2 mekanisme utama. Yang pertama, hormonal dan saraf. Lalu lemak dan nutrisi lainnya di duodenum merangsang mukosa usus untuk melepaskan hormon yang disebut gastric inhibitory peptide atau GIP ke dalam aliran darah. Ketika mencapai dinding lambung melalui sirkulasi darah, GIP memiliki efek penghambatan pada otot lambung, mengurangi peristaltiknya, dengan demikian memperlambat perjalanan makanan ke dalam duodenum. Kontrol saraf yang dihasilkan dari reseptor di mukosa duodenum yang sensitif terhadap keberadaan asam dan disensi. Serat sensorik dan motor di saraf vagus kemudian menyebabkan penghambatan refleks peristaltik lambung. Mekanisme saraf ini dikenal sebagai refleks enterogastrik. Lalu laporan 3, Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh. Karena kesibukan menyelesaikan skripsi, ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan di kampus, Andre mengeluh pada saya sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior. Yang pertama, jelaskan perbedaan jejunum dan ileum. Jejunum letaknya di regi umbilicalis, sedangkan ileum letaknya di kanan bawah kafum abdomen pelvis. Warnanya jejunum merah gelap, sedangkan ileum pink muda. Diameternya, jejunum memiliki diameter 2-4 cm, sedangkan ileum diameternya 2-3 cm. Jejunum dindingnya tebal, sedangkan ileum tipis. Vaskularisasinya jejunum lebih banyak, sedangkan ileum lebih tipis. Vasaletanya jejunum lebih banyak, ileum lebih pendek, sedangkan arkadenya jejunum lebih simpel, sekitar 1-2 tingkat, sedangkan ileum lebih kompleks dan bersusun. Lubang mesenteri jejunum lebih sedikit, sedangkan ileum lebih banyak. Plika sirkularis jejunum besar tinggi rapat, sedangkan ileum sedikit dan jarang dan tidak ada pada bagian distal. Plak ber jejunum beberapa, sedangkan di ileum banyak. Lalu jelaskan struktur bangunan di kolon. Pertama ada Taenia coli. Taenia coli dibagi menjadi Taenia mesocolika, merupakan tempat pelekatan mesokolon. Pada kolon transversum terdapat pada dorsal, pada kolon ascendens dan descendens serta pada media. Lalu Taenia aumentalis. Merupakan tempat pelekatan omontomois. Pada kolon transversum terdapat pada ventral, pada kolon ascendens dan descendens serta pada lateral. Lalu Taenia libera tidak dilekati oleh bangunan. Lalu ada incisura dan haustra. Pada kolon, panjang taenia lebih pendek daripada stratum sirkular, sehingga stratum sirkular melipat-lipat membentuk plika semilunaris yang ditutupi mukosa yang ikut melipat dan tidak terdapat villi. Sementara yang keluar membentuk haustra yang terlihat mengembung atau sacculated, dan di antara lekukan-lekukannya disebut incisura. Haustra, dan plika semilunaris. Lalu ada appendices epiploicae, yaitu kantung-kantung kecil berisi lemak yang dibentuk oleh tunika serasa kolon. Nah, appendices epiploicae ini terdapat paling banyak pada kolon transversum.
Lalu jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Yang pertama ada analis letak di bawah diafragma pelvis berakhir di anus. Dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama ada zona columnaris terdiri dari lipatan longitudinal columnar rectalis morgani, lalu epitelnya kolumner atau cuboid. Kalau ada bagian analis, epitelnya squamous kompleks non keratinisasi menimbulkan zona alba atau zona putih di mukosa. Lalu garis superior dari zona alba disebut linea pectinata atau linea dentata pada istilah medis. Lalu zona kutanea adalah kulit eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anukutanea. Ada otot sphincter. Yang pertama ada musculus sphincter ani internus yang terdiri dari otot polos, musculus corrugator ani yang terdiri dari otot polos, dan musculus sphincter ani externus otot skelet, dan musculus pubirectalis otot skelet bagian musculus levator ani. Lalu sebelumnya tadi di kolon ada kolon ascendens yang divaskularisasi oleh arteri colica dextra, lalu arteri iliocolica, vena mesenterica superior, nervus yang diinervasi oleh nervus manicus minor dan cranial nervus 10. Lalu pada kolon transversum 2/3 proksimalnya divaskularisasi oleh arteri colica media, 1/3 disalnya oleh arteri colica sinistra. Lalu vena mesenterica inferior dan diinervasi pada 2/3 proksimal oleh nervus manicus minor dan 1/3 disal oleh nervus spinolumbalis secara simatis. Secara parasimatis 2/3 proksimal oleh cranial nervus 10 dan 1/3 posterior oleh nervus meningi pelvici. Lalu pada kolon descendens dan kolon sigmoideum diinervasi oleh arteri colica sinistra, arteri sigmoidae, vena mesenterica inferior, dan diinervasi oleh nervus spinolumbalis dan nervus meningi pelvici. Pada kolon sigmoid juga divaskularisasi oleh vena sigmoidea. Mungkin sekian dari laporan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.